Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan vlog Dea di sini. Hari ini kita akan membahas tentang frozen embryo transfer. Keep on watching. Frozen embryo transfer itu merupakan siklus lanjutan yang dilakukan apabila pasangan tersebut sudah memiliki embrio yang disimpan. Embrio yang beku tadi lalu dicairkan dan akan dilakukan transfer ke kafum uteri. Nah, jadi langsung saja kita akan membahas macam-macam dari proses FET atau Frozen Embryo Transfer. Frozen Embryo Transfer bisa dilakukan dengan menggunakan siklus normal atau siklus alami. Siklus natural yaitu siklus yang tidak memakai obat-obatan sama sekali. Jadi betul-betul menggunakan siklus alami. Nah, hanya saja pada siklus natural ini harus dipastikan dulu bahwa si istrinya dapat berovulasi setiap bulan. Selanjutnya bisa juga dengan menggunakan siklus alami yang termodifikasi, yaitu dengan menggunakan trigger ovulasi. Siklus yang terstimulasi bisa dilakukan dengan menggunakan gonadotropin secara eksogen. 3. Bisa menggunakan siklus artifisial. Jadi siklus artifisial digunakan hanya untuk siklus menstruasi yang irregular, di mana dilakukan pemberian estrogen-eksogen sepanjang fase proliferatif. Selanjutnya, siklus stimulasi, yaitu siklus di mana tetap diberikan obat-obatan stimulasi ovarium seperti siklus fresh cycle. Nah, hanya saja siklus dengan stimulasi ovarium ini memang membutuhkan biaya yang lebih banyak. Dan menurut penelitian, tidak ada perbedaan keberhasilan pada berbagai macam jenis siklus FET. Hanya saja pada siklus artifisial biasanya lebih banyak siklus-siklus yang cancel atau tidak jadi, atau tidak bisa dilakukan transfer embrio. Syarat dari FET pertama yang paling penting adalah ketebalan endometrium. Jadi yang paling difokuskan di siklus frozen embryo transfer ini adalah dari endometriumnya saja, karena embrionya kan sudah jadi, sudah ada, sehingga kita hanya harus maintenance dari endometrium. Ketebalan endometrium biasanya dibagi tiga kategori, di mana yang cancel itu biasanya dengan ketebalan kurang dari 6-7 mili. Selanjutnya ketebalan 7-8 mili biasanya banyak terjadi keguguran. Dan ketebalan endometrium yang baik ketika tebalnya mencapai 8-14 mm. Berikut saya akan memberikan gambar mengenai siklus normal atau siklus alami pada frozen embryo transfer. Pertama-tama sebelumnya harus dilakukan fresh cycle, karena untuk membekukan embrio-embrio tersebut, tabung embrio dulu lah. Selanjutnya jika satu siklus ke depan akan dilakukan embrio transfer, maka biasanya ada pemeriksaan dahulu oleh dokter yang menangani atau dokter obginnya. Pada hari ke-12 biasanya akan dilakukan pemeriksaan hormon estrogen, progesteron, dan LH. Selanjutnya pada hari ke-14 akan dilakukan USG serta cek hormon yaitu estrogen, progesteron, dan LH, karena untuk mengetahui apakah sudah ada LH surge atau belum. Jika sudah ada, maka biasanya dokter akan melakukan perencanaan kapan dilakukan embrio transfer tergantung pada usia embrio yang disimpan. Biasanya akan dilakukan pengecekan lab setiap hari selama ovulasi tersebut. Pemberian luteal fase support biasanya sudah diberikan beberapa hari sebelum dilakukan embrio transfer. Namun pada beberapa dokter biasanya memberikannya pada saat embrio transfer tersebut dilakukan.
Nah, sebelum dilakukan embrio transfer, ketika hari H, embriolog akan melakukan thawing dari embrio-embrio tersebut. Jadi itu merupakan pencairan dari embrio-embrio. Nah, selanjutnya pada saat dilakukan thawing, embriolog tersebut akan menilai lagi embrionya, apakah embrio tersebut bisa dilakukan transfer atau tidak. Biasanya bisa dilakukan transfer jika keutuhan embrio lebih dari 50%. Setelah embrio transfer dilakukan, menunggu sampai sekitar 12 hari atau orang pada menyebutkan 2 weeks wait. Nah, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan HCG. Nah, biasanya dilakukan scanning pertama atau USG pertama pada usia kehamilan 7 minggu yang dihitung dari hari mens pertama pada siklus embrio transfer tersebut. Embrio akan dievaluasi dan diklasifikasi pada saat asesmen dari embrio berdasarkan dari kriteria morfologi, termasuk jumlah selnya, rate dari fragmentasi, status nukleus, adanya anomali dari sitoplasma, spasial distribusi dari sel, selanjutnya apakah kompak dari sel-sel embrionya tersebut pada saat embryo cleavage, dan derajat dari ekspansi, dan morfologi dari sel inner mass jika sudah masuk dalam tahap blastosit. Nah, bahkan morfologi dari trofectodermnya juga bisa dinilai pada blastosit. Perlu diketahui, pada beberapa klinik yang sudah lebih maju akan ada time-lapse system, di mana itu akan merekord dari data embrio yang sedang berkembang, yaitu morfokinetiknya, termasuk dari presisinya, onsetnya, durasinya, bahkan interval antara pembelahan-pembelahan selnya tersebut. Perubahan dinamis dari morfologi secara karakteristik bisa dinilai dari embrio manusia tersebut, termasuk bagaimana kondisi pronukleusnya dan pembentukan nukleusnya, apakah adanya blastomer yang hilang, lalu fragmentasinya bagaimana dan ukurannya, serta distribusi dari ukuran blastomer tersebut yang bisa dinilai dari monitoring time lapse. Selanjutnya, kultur embrio. Jadi, setelah dilakukan OPU atau ovum pickup atau oocyte retrieval, oocyte tersebut akan dicuci dan dikultur di dalam medium. Nah, medium tersebut harus disimpan di dalam suhu ruang atau 37 derajat Celcius dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi. Misalkan CO2-nya harus 6%, O2-nya harus 5%, itu harus di dalam inkubator. Setelah 2 jam dilakukan denudasi dari sel cumulus oophorus yang menyelimuti dari oosit tersebut. Biasanya menggunakan pipet yang telah dipasteurisasi. Selanjutnya bisa dilakukan ICSI pada oosit yang matur, lalu dipindahkan ke dalam media G1 dan disimpan overnight. Nah, disimpannya juga harus memenuhi syarat, misalkan suhunya harus 37 derajat Celcius dengan CO2-nya 6% dan O2-nya 5%. Nah, selanjutnya dicek fertilisasinya sudah terjadi atau belum sekitar 16-18 jam setelah dilakukannya ICSI atau IVF konvensional. Untuk kultur embrio konvensional biasanya dilakukan 3 hari setelah ICSI. Jadi semua embrio yang sudah ditransfer ke medium yang baru, yaitu medium G2, dimana nanti akan dilakukan inkubasi lagi. Nah, sampai terbentuknya blastosit. Nah, jika kultur tersebut menggunakan time-lapse embrio, maka setelah dievaluasi, setelah terjadi fertilisasi, maka embrio tersebut akan ditransfer
ke dalam namanya cawan WOW dengan menggunakan media khusus dan dimasukkan ke dalam sistem time lapse tersebut gitu. Apabila embrio tersebut tidak dilakukan transfer, maka embrio tersebut akan dilakukan vitrifikasi atau pembekuan, di mana dilakukan dulu seleksi embrio, apakah embrio tersebut dapat dibekukan atau tidak. Biasanya embrio dengan grade 1 dan 2 atau excellent dan good itu akan dilakukan pembekuan, karena embrio dengan kualifikasi moderate atau poor biasanya setelah dilakukan pembekuan dan thawing itu kurang baik hasilnya karena tidak mencapai 50% kembali normal. Nah, persiapannya dari vitrifikasi atau pembekuan, yang pertama persiapkan cairannya dulu di dalam 2 well atau 2 tempat yang berbeda. Nah, selanjutnya tetap ditaruh pada suhu ruang sekitar 25-27 derajat Celcius. Itu 1 jam sebelum dilakukan supaya si mangkoknya itu sudah mulai hangat. Nah, selanjutnya tahap freezing atau pembekuan, dimana si freezing protokol ini memiliki 3 step. Yang pertama, equilibration. Jadi itu akan dilakukan sekitar maksimal 15 menit. Nah, selanjutnya vitrification. Yang pertama dilakukan 30-40 detik. Selanjutnya vitrifikasi yang kedua hanya 10-20 detik. Nah, biasanya tergantung pada beberapa medium atau beberapa lab, itu biasanya agak berbeda. Nah, selanjutnya taruh embrio tersebut pada permukaan dari well atau disknya tersebut selama maksimal 15 menit dan transfer ke well yang khusus. Jadi dimasukkan lagi ke dalam satu tempat, mana tempat tersebut akan dicelupkan ke dalam liquid nitrogen. Jadi dibekukannya itu menggunakan nitrogen, guys. Nah, berikut ada gambar untuk menjelaskan bagaimana embrio tersebut dibekukan. Bagaimana cara thawing atau warming protokol. Persiapannya sama, jadi ada well atau dish mangkok yang sudah dihangatkan dulu pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius sebelum digunakan. Lalu biasanya disimpan selama 1 jam kurang lebih. Selanjutnya protokol pemanasannya ada 3 step juga. Yang pertama, warming atau pemanasan selama 1 menit, pemberian dilution atau cairan sekitar 3 menit, lalu dicuci sekitar 5 menit, dan pencucian yang kedua sekitar 1 menit. Jadi biarkan embrio tersebut rilis dari tabung yang pertama kita pakai untuk pembekuan itu, dan tunggu 1 menit. Selanjutnya pindahkan embrio ke dalam dasar well dan tunggu 3 menit. Lalu transfer embrio ke dasar well yang satu lagi dan tunggu 5 menit. Lalu transfer embrio ke permukaan dari well yang ditandai lagi atau WS2, tunggu 1 menit, dan masukkan embrio ke dalam cairan droplet di kultur media sampai embrio transfer itu bisa dilakukan. Nah, embrio yang di thawing atau dicairkan pada hari itu, pada hari ET, biasanya harus diklasifikasikan ke dalam embrio yang baik atau terklasifikasi pada grade 1 dan grade 2, tergantung pada stage dari pembelahannya, size atau ukuran dari blastomernya, dan bentuk serta banyaknya fragmentasi atau tidak. Nah, biasanya sekitar 50% blastomer intact yang bisa ditransfer. Nah,
Tidak ada perbedaan keberhasilan kehamilan antara siklus yang natural dan artificial. Yang menentukan keberhasilan hanya ketebalan endometrium, hormon, serta imun, dan tentu saja dari yang di atas. Sekian pembahasan hari ini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.